Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Buat yang baru menemukan Radio Jurik, alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita yang berjudul Pesugihan Tukar Janing. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Hal ini masih sering terjadi di sekitar kita. Di sebuah toko sembako berbentuk ruko 3 lantai yang tengah ramai pembeli, seseorang anak laki-laki berusia sekitar 4 tahun berdiri di sudut tangga, memperhatikan satu pegawai toko yang berdiri mengamati antrian panjang di kasir. Pegawai perempuan di sekitar itu tampak kewalahan. Pegawai laki-laki itu menghampiri menawarkan bantuan. Rupanya diam-diam dia menguntit uang pembelian yang sengaja tidak dimasukkan ke dalam struk. Aksinya ditangkap basah oleh anak laki-laki bermata sedikit juling yang mengidap autis. Setelah melakukan aksinya, dia beralibi meninggalkan kasir yang katanya untuk mengecek barang di lantai 3. Pegawai itu naik ke lantai 3 dibuntuti oleh anak tersebut. Di lantai 3 dia tampak menghitung uang hasil curiannya tadi. Pelan-pelan anak tersebut menghampiri. Mas Nasir, Mas Nasir, panggil anak tersebut. Pegawai yang namanya dipanggil tampak terkejut melihat anak majikannya menatapnya sangat tajam. Kemudian tersenyum lebar padanya. Entah bagaimana bisa anak itu menarik rak besi tinggi yang berisikan kardus-kardus barang penuh yang sangat berat. Rak besi panjang itu menimpa Nasir. Besi-besi yang sangat runcing yang menonjol dari rak panjang tersebut menancap kepala, leher, menembus dada, perut hingga alat kelaminnya. Nasir pun tewas sangat mengenaskan di hadapan seorang anak laki-laki yang tampak tertawa riang. Namanya anak laki-laki itu inisial Tomo. Dia adalah anak kedua Pak Rudi dan Ibu Yuli, pemilik toko tersebut. Namun fakta bahwa Tomo sejatinya memiliki kakak yang dirahasiakan oleh mereka. Entah ada kaitannya atau tidak, Tomo lahir dengan kondisi mental yang tidak sempurna. Dia divonis autis yang membuat perilakunya kerap kali meledak-ledak. Pak Rudi dan Yuli memeriksa CCTV dan melihat jelas anak mereka yang melakukannya. CCTV tersebut langsung dihapus dan mereka mengganti CCTV dengan yang baru dengan alasan rusak. Kematian Nasir dianggap sebagai kecelakaan kerja biasa. Namun Pak Rudi dan Bu Yuli tahu betul bahwa itu merupakan peristiwa tak bisa yang membuat mereka seketika was-was. Tomo, kamu mendorong rak ke Pak Nasir. Dia jahat. Tomo menjawab polos dan datar. Sudah hampir 6 tahun sejak mereka melakukan ijab pesugihan. Ada ritual rutin yang halus mereka jalanin setiap Selasa Kliwon. Dan mereka memiliki pantangan untuk membuka usaha pada hari tersebut. Semua itu tak putus mereka jalani, bahkan mereka nambah penumbalan ayam,
kambing, dan kerbau untuk menanggapi ritual mereka. Daging setelah ritual dibagikan pada warga kampung dan mereka tidak diperbolehkan mengkonsumsinya, daging atau makanan sesembahan sendiri. Pundi-pundi kekayaan Pak Rudi dan Bu Yuli seolah-olah tak pernah habis. Mereka membuka beberapa usaha dari mulai restoran, toko, sembako, hingga konter ponsel yang semuanya berkembang pesat dari cabang ke cabang. Rudi dan Yuli dikenal sebagai orang terkaya di desa tempat mereka tinggal. Mereka pun dikenal sangat dermawan karena kerap membagikan rezeki mereka ke warga kampung. Kematian Nasir bukan kali pertama yang ganjil. Sebelumnya ada pemilik ruko yang menolak menjual rukonya pada keluarga mereka. Namun secara tiba-tiba dia tertabrak truk saat hendak keluar dari kawan ruko. Lagi-lagi kala itu Tomo menjadi saksi yang menatap lurus saat korban tertabrak truk hingga kepalanya pecah dan tewas di tempat. Pada akhirnya pihak keluarga yang menjadi ahli waris pun memutuskan untuk menjual ruko mereka pada Rudi. Mereka menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan anak mereka. Tomo tidak hanya sering berbicara dan bermain sendiri, dia mengatakan bahwa dirinya memiliki 4 teman. "Ini temanku, dia kakakku juga," ucap Tomo saat ditemui sedang tertawa dan bermain lari-larian sendiri di ruang tengah. Mendengar itu Yuli merinding seketika. Pernah suatu waktu ketika memandikan Tomo, tiba-tiba dia dicekik oleh anaknya yang seperti setengah kerasukan dengan suara yang lebih berat. Tomo mengancam, "Ibu, kenapa aku dibunuh? Kenapa aku dibunuh? Ibu, kenapa?" Beruntungnya hal itu berlangsung singkat. Tomo seketika melepas cekikan tersebut dan akhirnya ibu itu pingsan. Mulanya Yuli enggan membicarakan hal tersebut pada Rudi. Dia khawatir Rudi akan mengambil pikiran pendek terhadap Tomo. Hal-hal tak masuk akal pun terus terjadi di rumah mereka, termasuk bangkai tikus yang kerap ditemui di dalam kamar Tomo. Beberapa kali di mulut Tomo ada bercak darah, bau yang membuat mereka berpikir bahwa Tomo telah membunuh dan memakan tikus itu secara hidup-hidup. Sampai satu ketika mereka kembali ke si Mbah yang membantu mereka melakukan pesugihan. Mereka berharap dapat pertolongan untuk Tomo, namun mereka malah mendapati hal yang tidak mereka duga. Rudi dan Yuli seketika teringat kematian orang yang ada di sekitar mereka yang secara tak langsung melibatkan Tomo. Orang-orang yang berniat buruk dan tak sepaham dengan mereka semuanya tewas secara mengerikan. Bahkan tak mungkin hal yang sama akan terjadi pada diri mereka. Kita sudah pernah melakukan ini pada anak pertama kita. Sekarang kita harus lakukan lagi pada Tomo, ujar Rudi. Dengan berat hati Yuli tak bisa menolak. Semua yang dia mulai harus dijalani dengan segala risikonya. Harusnya sadari awal dia mencoba mengikuti saran dari si Mbah bahwa jangan pernah sayang dengan anak sendiri. Ingat, mereka bukan milikmu. Namun ikatan itu terjalin begitu saja, layaknya seorang ibu dan anak, tanpa bisa Yuli kontrol. Pada akhirnya mereka harus menjadikan Tomo sebagai tumbal di ritual selanjutnya. Usai mendapatkan petunjuk tata cara dari si Mbah, mereka pulang dengan perasaan kacau. Sejak saat itu Tomo semakin aneh
Dia bahkan mengatakan pada Yuli, "Ibu, kata temanku, ibu mau bunuh aku. Coba saja kalau bisa." Tomo mengucapkan dengan riang sambil tertawa berlari-larian seperti meledek. Sampai akhirnya hari ritual pun tiba. Rudi dan Yuli hendak menumbalkan anak mereka sendiri yang bernama Tomo. Namun, tebak siapa yang akhirnya mati? Saat akan memeluk anaknya sebelum dibawa ke ruang ritual, tanpa diduga Tomo mendorong Yuli hingga jatuh ke tangga dari lantai 2 rumah mereka. Yuli terbentur beberapa kali sampai akhirnya jatuh ke dasar lantai dan mengeluarkan darah dari tubuhnya. Mendengar suara jeritan Yuli, Rudi segera keluar dari ruang ritual. Dia menghampiri istrinya, namun sangat cepat Tomo menusuk kepala Rudi dari belakang dengan pisau besar hingga menembus kening. Rudi dan Yuli akhirnya tewas. Akan tetapi keberadaan Tomo sampai sekarang tidak ditemukan di rumah tersebut. Tomo hilang begitu saja tanpa jejak. Selesai. Itulah cerita Radio Jurik yang memiliki judul Pesugihan Ukar Janin. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan sebuah pengalaman buat teman Radio Jurik semuanya yang sudah mengikuti cerita kami. Terima kasih buat teman Radio Jurik semuanya. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.